Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, renungan hari ini saya beri judul benar-benar menipu. Benar-benar menipu. Ya, karena ada penjahat dalam buku komik yang saya yakin saudara-saudara tahu ya. Bahkan kita yang sudah tua begini tahu dengan cerita ini, yaitu Joker. Joker ini adalah musuh bebuyutan dari Batman. Dan bahkan sekarang ya sudah ada filmnya sendiri kan, film Joker ini. Jadi Joker diubah citranya gitu ya, menjadi lebih dari sekedar penjahat biasa. Jadi ada eksplorasi psikologis tentang kisah emosionalnya, ya sehingga membuat pemahaman bahwa penderitaan yang dialami oleh Joker pada masa mudanya atau ketika dia masih muda, itu bisa membuat kita simpatik bahwa ternyata dia menjadi penjahat, menjadi seorang yang jahat itu karena ada alasan masa lalu yang membuat dia menjadi jahat. Sehingga melegalkan sikap amoralnya. Namun, sementara kita diajak atau mungkin bersimpati dengan hal yang jahat ini, saudara, kita perlu waspada untuk melawan sang penguasa kegelapan, yaitu iblis. Kalau Joker mungkin bisa kita lihat sebagai sesuatu hal yang lucu, tapi rencana iblis untuk orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, itu bukanlah hal yang lucu. Rencana jahat iblis buat kita bukanlah lelucon. Karena sejak kemunculan pertamanya di Eden, di Taman Eden, dalam wujud ular, dan kemudian merayu Hawa dengan kebohongannya, iblis telah mengubah dirinya, menggunakan senjata yang paling ampuh, yaitu tipu daya. Wahyu pasal 12 ayat 9, itu dengan jelas menyebutkan bahwa iblis ini adalah penipu dari seluruh dunia. Riasan wajah putih ya di wajah Joker itu bukanlah simbol kesucian. Senyumnya di bibirnya itu yang dibuat dari cat merah itu bukan simbol dari keramahan atau sambutan yang ramah. Tapi warna putih dan merah itu justru menyamarkan kejahatan pikiran kita manusia. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dan setan-setan, roh-roh jahat itu adalah sangat mungkin menyamar sebagai malaikat-malaikat kebenaran. Dan Paulus mengingatkan kita untuk apa? Untuk waspada terhadap rencana iblis ini. John Piper di dalam satu bukunya menuliskan demikian. Cara terbaik untuk berpikir tentang kekuasaan iblis bukanlah dengan kekuatan fisik, tetapi tipu daya moral. Saudara, serangan mematikan iblis bukanlah serangan fisik yang menargetkan daging dengan penyakit atau kematian. Sebaliknya, serangan iblis yang sangat-sangat sulit itu justru dilakukan dengan memutarbalikkan kebenaran. Memutarbalikkan kebenaran. Karena iblis menargetkan jiwa, bukan daging. Tujuan utama iblis adalah untuk melihat jiwa-jiwa dibutakan dari kebenaran Injil. Ketika Yesus berada di bumi, iblis berencana untuk menghentikan Yesus dari kayu salib. Dan sementara gereja saat ini menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, iblis pun berencana untuk menghentikan dunia dari mendengar berita tentang salib Kristus. Senjata pilihan iblis mungkin adalah tipu daya. Tetapi saudara, kita memiliki senjata pilihan Yesus, yaitu kebenaran. Yesuslah yang berkata di Yohanes pasal 8 ayat 32, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bagi mereka yang buta secara rohani dan hidup di wilayah kekuasaan iblis, kita dipanggil untuk berani memenangkan mereka bagi Yesus
dengan menyatakan kebenaran. Dan sebagai umat Allah, kita dipanggil juga untuk tetap berakar di dalam kebenaran, sehingga kita dapat membedakan kebohongan dan tipu daya. Saudara, semoga Allah menjadikan kita pahlawan-pahlawan kebenaran itu. Tuhan memberkati.